Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baiklah anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami unsur prinsip teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Dan Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, serta teknik berkarya seni melukis. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja Ibu akan membahas tentang jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Nah, kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Nah, sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Nah, beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain ada mozaik, ada lukisan kaca, ada lukisan cat minyak atau plakat, ada lukisan cat air, ada lukisan akrilik, dan ada lukisan batik. Nah, yang pertama ada mozaik. Nah, teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain sehingga membentuk objek tertentu. Nah, bahan yang digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau dapat pula batu yang berwarna-warni. Nah, mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut inversia. Nah, yang kedua ada lukisan kaca. Nah, teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Nah, lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Nah, yang ketiga ada lukisan cat minyak atau yang disebut dengan plakat. Nah, lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Nah, kanvas adalah kain yang telah diberi cat yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika digunakan melukis. Nah, baiklah yang selanjutnya ada lukisan cat air. Nah, yang disebut dengan akuarel. Nah, bahan yang digunakan dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Nah, teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan dan media untuk bahan cat air adalah kertas. Nah, yang kelima ada lukisan akrilik. Nah, lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Nah, lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen seperti pada sepatu, tas, atau berbagai bahan kain lainnya. Yang keenam ada lukisan batik. Nah, lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Nah, kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Nah, baiklah anak-anak, itulah 6 teknik yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang teknik berkarya seni melukis. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian melukis. Nah, teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Nah, proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus memunculkan gagasan. Nah, untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat dari sekeliling kita, misalnya dengan mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku, atau mengunjungi museum, seperti itu ya. Nah, ide dan gagasan tadi kita olah lagi baik dari segi bentuk maupun susunan objeknya agar menjadi sebuah sketsa yang menarik. Nah, baiklah yang kedua, membuat sketsa. Nah, sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Nah, sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Nah, yang ketiga ada menentukan media berkarya atau bahan dan alat. Nah, dalam berkarya, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni sehingga hal ini harus direncanakan. Nah, yang keempat ada menentukan teknik. Nah, yang kelima ada mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, setelah sketsa selesai dibuat, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan.
Nah, tahap melukis harus disesuaikan dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Nah, tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat. Nah, baiklah anak-anak, materi pada pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, adapun tugas pada pertemuan kali ini yaitu buatlah sebuah lukisan, lalu tentukan sendiri tema, media, dan bahan yang digunakan. Nah, contohnya misalnya kalian menggunakan tema antara hubungan manusia dengan alam sekitar. Itu tema ya. Kan ada 6 tema tuh, jadi kalian bisa milih media dan bahannya. Kalian bisa menggunakan buku gambar atau kanvas dan alat-alat yang lain dan juga harus dipersiapkan ya. Nah, baiklah anak-anak, tugasnya harus dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa kalian harus mengerjakan dan harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa minggu depan.